Saya akan coba sharing dan berbagi seputaran kimia, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di multi channel ya teman-teman. Di video kali ini saya akan coba sharing dan berbagi seputaran kimia, teman-teman. Nah, ini di sini ada 3 bahan kimia yang biasanya digunakan sebagai bahan pengawet untuk sabun cair. Nah, ini bahan-bahan ini bisa teman-teman beli banyak, ini beredar di toko-toko online teman-teman. Nah, cuman nanti ada ini nih, bahan ini nih, ini agak jarang di toko online dan ini juga harganya lumayan mahal. Nah, ini bahan-bahan ini bisa teman-teman pakai sebagai campuran pada formula sabun cair teman-teman, dengan tujuan untuk menambah umur atau untuk digunakan sebagai pengawet sabun cair. Nah, di sini saya punya ini ada EDTA. EDTA itu biasa dipakai untuk membuat pengawet atau pengawet sabun cair. Jadi nanti EDTA ini akan ditambahkan ke formula sabun cair, difungsikan sebagai pengawet. Yang EDTA ini ada 2 jenis yang beredar di pasaran, EDTA 2NA sama EDTA 4NA. Nah, itu tentunya berbeda. Kalau yang 2NA dia punya 2 ion natrium, yang 4NA punya 4 ion natrium. Nah, kalau ditanya lebih bagus yang mana, ya sepengalaman saya sama aja, nggak ada bedanya kalau untuk digunakan sebagai pengawet. Cuman kalau dari harga lebih mahalan yang 2NA. Saya juga nggak tahu kenapa itu harganya yang 2NA lebih mahal. Nah, secara fisik dia kayak gini teman-teman nih. EDTA itu secara fisik kayak tepung terigu nih teman-teman. Kayak tepung terigu dia. Bentuknya kayak tepung terigu. Nah, ini digunakan untuk pengawet sabun cair. Yang kedua di sini ada soda as, atau sodium karbonat nih. Ini soda as, bentuknya lebih kasar dia nih, lebih kasar seperti ini. Ini soda as. Yang ketiga ini ada, biasa disebut kalau di toko-toko online itu ini namanya CMIT atau MIT, atau nama kimianya ini isotiazolin. Nah, ini fungsinya juga sebagai pengawet sabun cair. Nah, bedanya apa sih ini ketiga ini? Tiga-tiganya ini lebih bagus mana? Nah, di sini saya coba akan jelaskan secara singkat berdasarkan yang pernah saya alamin menggunakan 3 bahan ini. Nah, yang pertama ini EDTA. EDTA itu sebetulnya bukan difungsikan sebagai pengawet. Dia itu fungsinya untuk sebagai agen pengkelat. Pengkelat itu dia agen untuk mengikat ion kalsium sama magnesium di dalam air. Jadi kalau teman-teman airnya banyak mengandung mineral, ion kalsium sama magnesiumnya banyak, ini EDTA ini tugasnya untuk mengikat ion kalsium sama magnesium. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya air teman-teman itu lebih lunak, tidak jadi air keras atau air sadah bahasanya. Air sadah itu air yang banyak mengandung ion kalsium sama magnesium. Nanti efeknya apa kalau kebanyakan ion kalsium sama magnesium? Nanti sabun teman-teman itu ada endapan di bawah sabunnya kalau kebanyakan mineralnya. Jadi ketika disimpan dalam waktu yang lama,
ada endapan di bawah sabun cairnya. Dan juga yang namanya air sadah kebanyakan mineral nanti susah terbentuk busa. Jadi busa sabun itu bisa terbentuk kalau airnya air tidak sadah atau air lunak. Kalau airnya sadah atau air keras, banyak ion kalsium atau magnesiumnya, busanya itu susah kebentuk sabunnya itu, jadi susah berbusa. Nah, fungsinya si EDTA ini untuk mengikat ion kalsium sama magnesium. Jadi sehingga bisa difungsikan juga sebagai pengawet. Karena apa? Karena pertumbuhan bakteri itu salah satunya didukung oleh kalsium sama magnesium. Jadi kalau ada kalsium sama magnesiumnya, bakteri optimal tuh buat tumbuh dan berkembang biak. Makanya diikat sama ini supaya menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi bukan bakteri itu mati. Jadi sebenarnya bakteri itu cuma terhambat pertumbuhannya. Bakterinya masih ada mungkin di dalam formula atau di dalam airnya itu masih ada, cuman pertumbuhannya terhambat karena kekurangan ion kalsium sama magnesium. Nah, EDTA ini fungsinya untuk itu. Sama juga ini nanti dengan STPP atau sodium tripolifosfat. Bentuknya sama kayak EDTA. Cuman kalau sodium tripolifosfat itu khusus untuk mengikat ion kalsium dan magnesium. Jadi hanya dua itu aja. Kalau EDTA itu selain ion magnesium atau kalsium, itu bisa mengikat ion-ion lain yang ada di dalam air. Itu aja bedanya. Kalau STPP hanya dua itu aja, kalsium sama magnesium. Kalau EDTA bisa kalsium, magnesium, dan ion-ion lain yang ada di dalam air. Mengurangi, dia bukan menghilangkan tapi mengurangi, dia mengikat. Nah, yang kedua ini ada soda as. Soda as ini kalau di teman-teman cari artinya di online, di Wikipedia dan lain-lain, ini fungsinya untuk melunakkan air. Jadi air yang tadinya sadah atau keras itu bisa lunak pakai soda as. Nah, tadi kalau airnya sadah kan busa sabun itu sulit terbentuk. Airnya itu harus dibikin air lunak dulu. Kalau airnya udah lunak, udah tidak sadah, baru busa sabun bisa terbentuk kembali dengan mudah. Nah, untuk bikin air itu lunak, salah satunya bisa pakai soda as. Soda as ini juga fungsinya untuk mengikat ion kalsium dan magnesium, karena yang membuat air sadah atau air itu jadi keras itu salah satunya ion kalsium dan magnesium. Nah, bisa dipakai soda as. Selain untuk mengikat ion kalsium, magnesium, dan melunakkan air, soda as juga bisa dipakai untuk mengatur kondisi pH, mengatur nilai pH. Soda as ini sifatnya basa nih. Jadi kalau teman-teman sabunnya punya sifat yang asam, terlalu asam, bisa dinetralkan dengan menggunakan soda as. Jadi soda as ini kalau ketemu cairan asam nih, ini akan berbusa. Keluar busa, dia keluar seperti foam. Jadi nanti kalau ketemu cairan asam nih, contohnya cairan asam tuh sitrun, terus ketemu lagi sama LABS atau neopelek. Nah, ini kalau ketemu itu jadi foam, jadi busa gitu, dia jadi berbusa, kayak gunung berapi, dia ngebudal begitu, ngebusa nih kalau ketemu, karena reaksinya yang satunya asam ekstrim, yang ini basa ekstrim. Jadi kayak gitu kalau bereaksi, dia berbusa. Nah, soda as ini juga sama, difungsikannya bukan sebagai pengawet, cuman mengurangin kadar kalsium dan magnesium di dalam air. Jadi ini juga bisa untuk melunakkan air. Kalau ini nggak bisa melunakkan air nih, yang ini yang bisa melunakkan air nih, soda as, sepengalaman yang saya pakai. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya CMIT atau MIT nih. Ini CMIT atau MIT. Cairannya gini nih, warna biru bening. Nah, ini kalau di nama kimianya ini isotiazolin nih namanya. Nah, menurut saya yang benar-benar untuk membunuh bakteri yaitu ya ini isotiazolin ini, CMIT ini, karena dia fungsinya itu untuk membunuh atau mengurangi pertumbuhan bakteri, pertumbuhan jamur dan lain-lain yang sifatnya merugikan merugikan sabun cair, teman-teman. Jadi ini bisa menghambat pertumbuhan jamur juga, atau bisa bahkan kalau dosisnya banyak ini bisa
membunuh jamur. Nah, ini kalau mau teman-teman mau pakai bahan pengawet sabun supaya sabun itu nggak dimakan bakteri atau bakteri tumbuh jadi nanti aroma sabun teman-teman nggak enak, kurang sedap, mending pakai ini. Emang harganya agak mahal ini satu botolnya ini. Dulu saya beli ini sekitar 50-60 ribuan ini 1 liter, lumayan mahal nih. Nah, kalau beda kalau soda as 1 kilo bisa 9.000 atau 10.000 atau 15.000 paling mahal. EDTA juga lumayan harganya, lumayan mahal. Nah, makanya kalau memang untuk membunuh bakteri, tujuannya untuk membunuh bakteri dengan tujuan lain untuk membuat sabun menjadi lebih awet karena pertumbuhan bakteri terhambat atau bakterinya hilang, mending pakai ini, pakai CMIT atau MIT, karena ini lebih direkomendasikan untuk membunuh bakteri. Saya menggunakan ini nih pengawetnya. Lalu ini untuk apa? Saya pakai nggak ini soda as ini? Ini saya pakai. Ini buat melunakkan air tujuannya, saya bukan buat pengawet. Jadi untuk merangsang pertumbuhan busa, air itu harus dilunakkan. Saya pakai soda as. Jadi fungsinya ini bukan untuk pengawet, kalau saya ini untuk melunakkan air, untuk merangsang pertumbuhan busa. Kalau untuk pengawetnya saya pakai ini CMIT. Nah, terus kalau udah ada soda as, udah ada EDTA, dipakai dua-duanya enggak? Boleh teman-teman pilih salah satu aja. Mau dipakai dua-duanya silahkan, mau salah satu aja silahkan. Gitu. Kalau saya prinsipnya bakteri itu bisa tumbuh di kondisi pH yang netral. Bakteri bisa tumbuh di kondisi pH yang netral dan dia punya nutrisi. Jadi di dalam air atau di dalam formula sabun-sabun teman-teman itu ada nutrisi. Contohnya misalkan kalsium dan magnesium. Bakteri tumbuh optimal di kondisi seperti itu. Nah, logikanya kalau di pH netral itu bakteri tumbuh optimal, berarti sabun teman-teman agak dibasahin sedikit atau dibikin asam sedikit. Kalau memang sabunnya pengen yang punya daya bersih yang bagus. Memang sabun itu rekomendasinya harus memiliki pH netral. Nah, sedangkan pH netral itu kan merangsang pertumbuhan bakteri lebih cepat. Nah, kalau nggak mau dibasahin atau diasamin, pengen pH-nya netral, teman-teman mending pakai ini CMIT untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai ini karena kemahalan, teman-teman tinggal bikin aja sabunnya itu pH-nya asam atau pH-nya basa. Itu juga udah menghambat pertumbuhan bakteri tuh. Kalau sabunnya terlalu asam, misalkan pH-nya sekitaran 4 atau 5, itu bakteri terhambat, nggak bisa tumbuh dengan cepat dia. Atau pH-nya itu terlalu basa, di sekitaran 8 atau 9 basa pH-nya, itu juga sama, bakteri juga terhambat. Cuman keunggulannya kalau pH asam kan di tangan itu bisa keriput, pH basa itu nanti jadi kusik-kusikan nih tangannya nih, ada kulit-kulit yang keangkat. Tapi dia punya keunggulan, kalau sabun itu terlalu asam atau terlalu basa, dia punya daya bersih yang bagus. Jadi kalau teman-teman contoh dipakai sabun cuci piring, pH-nya netral dengan pH asam atau basa, itu bagusan pH asam atau basa. Dia lebih cepat untuk membersihkan lemak, untuk membuat piring plastik lebih keset, itu di pH asam atau pH basa. pH netral itu bagus, cuman nggak bagus buat pertumbuhan bakteri. Jadi bakteri itu cepat tumbuhnya dengan pH netral. Jadi teman-teman harus punya sebuah zat yang untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Begitu teman-teman. Nah, mungkin di video kali ini cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan dengan 3 bahan yang saya sharing atau saya informasikan ini bisa membuat teman-teman terinspirasi untuk membuat sabun cair dan semangat untuk meracik formula sampai ketemu formula yang benar-benar teman-teman inginkan dan sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman, jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman share, like, dan subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video multi channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.